Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Evi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Evi berharap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, jangan lupa, dimanapun kalian berada, harus selalu disiplin menerapkan 5M protokol kesehatan. Yakni yang pertama, memakai masker, yang kedua, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Serta yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Nah, apakah kalian sudah siap belajar untuk hari ini? Jangan lupa ya, siapkan buku dan alat tulisnya terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi pada pembelajaran yang ke-6. Kali ini kita akan belajar tentang informasi aplikasi penyampai pesan, keliling bangun datar dalam satuan baku, serta keberagaman pendapat. Nah, sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa berdoa dulu ya, agar ilmu yang kalian peroleh nanti dapat bermanfaat. Ayo kita belajar dengan penuh semangat. Udin, Edo, Siti, Dayu, Lani, dan Beni sedang berdiskusi bersama. Bang Andi dan Aito ikut bergabung. Rupanya Bang Andi dan Aito memperpanjang liburannya. Udin dan teman-teman mengamati letak negara Jepang melalui bola dunia. Ternyata letaknya cukup jauh dari Indonesia. Siti bertanya kepada Aito mengenai cara berkomunikasi dengan keluarga di Jepang. Aito menjelaskan bahwa kini banyak media yang dapat digunakan berkomunikasi, salah satunya melalui aplikasi penyampai pesan. Yuk, kita temukan informasi mengenai aplikasi penyampai pesan dengan menyimak bacaan berikut ini. Alat komunikasi masa kini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut dapat diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi. Hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak seperti kalian, diperlukan pendampingan orang tua. Nah, kalian baru saja menyimak bacaan alat komunikasi masa kini. Setelah membaca dan memahami teks, dapatkah kalian menemukan macam-macam alat komunikasi masa kini? Kalau kita amati kembali pada bacaan tersebut ya, kita dapat menemukan alat komunikasi masa kini diantaranya adalah WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Nah, sekarang yuk kita tuliskan kembali informasi dari setiap paragraf berdasarkan teks yang baru saja kalian baca. Alat komunikasi masa kini. Pada paragraf yang pertama, informasi yang kita peroleh adalah manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Pada paragraf kedua, informasi yang kita peroleh adalah aplikasi penyampai pesan
merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan seperti WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Pada paragraf yang ketiga, informasi yang kita peroleh adalah melalui aplikasi itu kita dapat melakukan percakapan tertulis, pesan suara maupun panggilan video secara pribadi. Pada paragraf yang keempat, informasi yang kita peroleh adalah penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Pernah tidak ya kalian ketika berbicara dengan teman kalian menemukan perbedaan pendapat? Bahkan dengan perbedaan pendapat itu kalian bisa bertengkar, mungkin juga bisa berjauhan. Lalu bagaimana cara mengatasi jika kita menemukan perbedaan pendapat antar teman kita? Yuk, simak berikut ini ya. Udin dan teman-teman menyimak cerita Aito tentang penggunaan alat komunikasi. Aito sering menggunakan aplikasi penyampai pesan. Aito juga menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum. Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang. Siapapun bisa memberikan komentar dan pendapatnya. Pendapat setiap orang tak selalu sama ya. Ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran pasti akan memicu perpecahan. Hal tersebut yang harus dihindari. Dengan menerima perbedaan akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita tentunya. Coba kalian diskusikan hal yang akan terjadi akibat adanya keberagaman sikap terhadap perkembangan teknologi. Akibat dari adanya keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi diantaranya adalah menerima perbedaan, menimbulkan perdebatan, memecah antar suku, memperkaya wawasan, saling menghormati, memicu pertengkaran, berbeda pendapat, belajar memaafkan, berbagi informasi, serta tidak mau bersatu. Nah, dari sikap-sikap tersebut, coba kalian pilih dan tuliskan kembali akibat yang baik atau positif dan tidak baik atau negatif dari perbedaan sikap setiap orang pada keranjang berikut ini ya. Akibat yang baik atau positif diantaranya adalah menerima perbedaan, memperkaya wawasan, saling menghormati, belajar memaafkan, serta berbagi informasi. Akibat yang tidak baik atau negatif diantaranya adalah menimbulkan perdebatan, memecah antar suku, memicu pertengkaran, berbeda pendapat, serta tidak mau bersatu. Bang Andi dan Aito sangat senang berjalan-jalan bersama Beni dan teman-temannya. Beni dan teman-teman juga senang karena memperoleh ilmu yang banyak dari Bang Andi dan Aito. Bang Andi dan Aito kuliah di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bang Andi menunjukkan berbagai alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Peralatan tersebut dinamakan gawai. Pada umumnya, gawai berbentuk persegi. Di sekeliling layarnya selalu ada bingkai. Bingkai tersebut sama seperti keliling pada suatu bangun datar. Kita dapat mengukur keliling suatu bangun datar. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan adalah menggunakan satuan panjang. Satuan panjang yang sering kita gunakan adalah sentimeter. Masih ingat kan satuan panjang sentimeter? Kalau pada waktu pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang keliling bangun datar menggunakan satuan tidak baku. Nah, sekarang kita akan belajar mengukur keliling suatu bangun datar
dengan menggunakan satuan panjang baku. Salah satunya adalah sentimeter. Nah, coba amati contoh berikut ini ya. Dari contoh ini dapat kita lihat ya, sisi yang paling atas ada 3 cm, sisi bawah ada 3 cm, sisi sebelah kiri maupun sebelah kanan ada 3 cm. Jika semuanya kita jumlahkan, maka keliling dari bangun tersebut adalah 12 cm. Nah, sekarang coba kalian hitung ya keliling bangun datar berikut ini. Untuk soal yang pertama, Bu Evi beri contoh ya. Ini ada 2, ditambah 2, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 3. Semuanya adalah 10 cm. Nah, bagaimana dengan soal yang lain? Coba kalian hitung secara mandiri di buku tugasmu ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga apa yang kalian peroleh dapat bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar mereka dapat memperoleh manfaat dari video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan selalu disiplin menerapkan 5M protokol kesehatan. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.